Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayah dari kelas 7B Farmasi. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan mata kuliah Sistem Hantar Obat. Baiklah, pertanyaan yang pertama. Jelaskan perbedaan sistem pemberian obat menurut keadaan fisiknya. Ada gas, misalnya anestesi, cair, misalnya larutan, emulsi, suspensi. Suspensi adalah sistem dua fase yang mengandung fase cair kontinu dan fase padat terdispersi. Setengah padat, atau misalnya krim, salep, gel, dan pasta. Krim juga mengandung fase air yang mungkin tersebar, atau krim air dalam minyak, atau minyak dalam air krim. Bentuk padat misalnya bubuk, butiran, tablet, dan kapsul. Pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan sistem pengiriman obat sesuai dengan rute pemberiannya. Yang pertama, rute oral seringkali merupakan rute yang paling nyaman untuk pemberian obat. Yang kedua, rute parenteral langsung masuk ke tubuh secara parenteral melalui suntik atau infus. Yang ketiga, transdermal atau masuk dalam tubuh dengan melalui atau menembus kulit. Yang keempat, secara lokal ialah sistem pengiriman obat dirancang untuk memberikan efek obat lokal dan bukan aktivitas sistemik. Sistem tersebut dapat digambarkan sebagai sistem pengiriman topikal. Soal yang ketiga, jelaskan perbedaan sistem pengiriman obat menurut jenis pelepasan obatnya. Yang pertama ada pelepasan segera atau immediate release. Obat dilepaskan secara segera setelah pemberian. Mengizinkan obat larut dalam isi gastrointestinal tanpa bermaksud menunda atau memperpanjang disolusi atau absorpsi obat. Yang kedua, pelepasan yang dimodifikasi atau modified release. Pelepasan obat hanya terjadi beberapa saat setelah pemberian atau untuk jangka waktu lama atau ke target tertentu di dalam tubuh. Bentuk sediaan yang karakteristik pelepasan obat dari jalur waktu dan atau lokasi dipilih untuk mencapai tujuan terapeutik. Lanjutannya, klasifikasi pelepasan modifikasi atau modified release. Ada pelepasan tertunda atau delayed release, ialah obat dilepaskan hanya pada beberapa saat setelah pemberian sediaan konvensional atau oral. Yang kedua, pelepasan diperpanjang atau extended release, ialah memperpanjang rilis untuk mengurangi frekuensi pemberian dosis. Yang ketiga, pelepasan yang ditargetkan atau targeted release. Soal yang keempat, jelaskan beberapa contoh sediaan immediate release dan delayed release. Pertama, contoh sediaan immediate release. Ada bentuk larutan oral, obat dilepaskan dan larutan akan bercampur dengan cairan gastrointestinal. Yang kedua, bentuk serbuk dan butiran perlu dilarutkan terlebih dahulu sebelum obat dilepaskan melalui disolusi. Adapun contoh sediaan delayed release adalah bentuk sediaan oral dapat mengontrol di mana obat dilepaskan, misalnya ketika bentuk sediaan mencapai usus kecil atau bentuk sediaan berlapis enterik, atau usus besar dan bentuk sediaan khusus kolon. Yang soal terakhir, jelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan extended release. Kelebihannya itu meningkatkan efisiensi pengobatan yang dicapai dengan menyembuhkan atau mengendalikan kondisi, memperbaiki atau mengontrol kondisi, manfaatkan efek spesifik, misalnya aspirin untuk meredakan radang sendi di pagi hari. Kekurangannya itu proses dan peralatan yang lebih mahal dibutuhkan dalam pembuatan formula ini, dan penurunan absorpsi obat bisa menunda onset aksi obat, pengaruh makanan pada penyerapan obat. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.